Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. As-saimun as-saimat, yang semuanya kita berdoa mudah-mudahan pahala sholat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan kita diperintah untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya di bulan ini. Tempo hari kita sudah pernah membahas la'allakum tattaqun, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa, yang kontinu berlangsung selama-lamanya, bukan hanya pada saat tertentu saja. Yang penting tidak kalah dari itu adalah tujuan menjadi pribadi yang bertakwa adalah menjadi orang yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin peradaban dan bermanfaat buat sesama manusia. Dan itu ada di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi al-khairiyah, kebaikan dan prestasi menjadi umat terbaik itu adalah ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini sendiri merupakan sesuatu paket. Jadi bukan satu yang parsial. Ada sebagian orang mengatakan amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi mungkar. Padahal itu satu paket. Amar ma'ruf tidak mungkin dihilangkan dengan nahi mungkar atau dipisahkan. Dan sebagaimana ayat yang tertulis di dinding di samping saya ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Di antara kalian, ini ada yang mengatakan ya sebagian dari kita, sehingga kewajiban itu dilakukan oleh sebagian. Ada yang mengatakan minkum di sini adalah tugas personal, dan itu menandakan tidak semua orang bisa melakukan dengan cara yang sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang pertama, mendakwahkan kebaikan. Ya, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Nah, bagaimana filosofinya amar ma'ruf nahi munkar itu, para pemirsa Cahaya Ilahi rahimani wa rahimakumullah? Ibaratnya dalam pendekatan, melakukan pendekatan di dalam memahami dua hal ini, ibaratnya adalah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ada pendekatan promotif, pendekatan preventif, dan pendekatan kuratif. Ketiganya merupakan pendekatan yang dilakukan pada semua case. Contoh sederhana, karena otak kita tidak mengenal sesuatu yang negatif, maka kita perlu mempromot sesuatu yang positif. Sederhananya gini, kalau saya ingin para pemirsa tidak membayangkan unta, maka saya nggak boleh mengatakan, pemirsa jangan bayangin unta yang ketawa ya, justru untanya akan muncul. Kalau saya ingin pemirsa ini tidak membayangkan unta, saya katakan bayangin gajah, bayangin kuda, bayangin ikan, dan seterusnya. Maka pendekatan promotif itu menjadi pendekatan yang sangat-sangat logik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendoktrinya pada kebaikan. Dirikan sholat, ya, puasalah, tunaikan zakat, sedekahlah, senyumlah, muliakan tamu, muliakan guru, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu melakukan amar ma'ruf. Disebut sebagai ma'ruf, ini kata-kata urf. Urf itu adalah kebiasaan. Sesuatu kebiasaan yang tidak diingkari itu adalah ma'ruf. Sekalipun ma'ruf itu ditentukan oleh syariat, tetapi sesuatu yang baik itu umumnya dilakukan oleh orang-orang yang secara fitrah itu menyukai itu. Maka pendekatan promotif kepada yang ma'ruf ini, itulah amar ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan, perintahkan anakmu sholat, dia usianya 7 tahun. Bukan berarti sebelum 7 tahun nggak dilakukan. Lakukanlah perintah sholat pada 7 tahun, itu pendekatan promotif. Dan ketika di usia 10 tahun dia tidak mau sholat, maka kamu boleh memukul. Ini kata-kata boleh memukul itu sendiri juga
kita perlu tegaskan, bukan berarti kita harus menyakiti anak kita. Itu pendekatan ketika dia tidak melakukan sholat, dan itu lebih keras lagi. Itu berarti meningkatkan posisi kita mempromot sesuatu. Kalau tadi menganjurkan, tidak ada hal-hal yang perlu ditekankan, maka promote itu perlu ditekankan supaya dia tidak ninggalin sholat. Gimana caranya? Dan itu kita sudah mulai masuk nahi mungkar. Karena orang yang tidak mengerjakan sholat itu berarti kemungkaran. Cara kita mencegahnya adalah melakukan preventif tadi itu. Dan pendekatan promotif lain di dalam hadis itu dikatakan Ufarriquhum fil madaji. Pisahkan tempat tidur. Luar biasa. Pisahkan tempat tidur ini maknanya adalah supaya anak-anak kita ini memahami. Kenapa perlu memisahkan tempat tidur? Karena nanti di dalam pendekatan melakukan memakai baju dan pakaian itu tidak boleh tidur satu selimut, tidak boleh seseorang berada dalam satu sarung, dan itu adalah pendekatan preventif menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Maka para pemirsa Cahaya Ilahi, pendekatan seperti ini penting supaya amar ma'ruf nahi mungkar ini berjalan seiring. Kalau misalnya nikahkanlah di antara orang-orang yang beriman itu, mudahkan mereka menikah, itu sebagai tindakan preventifnya itu wala taqrabuz zina. Sebagai tindakan preventifnya jangan sulitkan menikah. Kalau nanti ada case kemungkaran, maka tindakan kuratifnya itu sudah ada perbedaan lagi. Jadi caranya nanti ada penegakan hukum, ada punishment, ada hal-hal yang perlu dilakukan supaya tidak terulangi kemungkaran-kemungkaran itu di masa yang akan datang. Dalam memahami fikih amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi program jangka panjang kita sebagai seorang yang didesain menjadi orang terbaik melalui latihan ibadah puasa dan lainnya, ada adab-adab dan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi nampaknya kita harus jeda sebentar. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, sekarang kita coba akan bahas lebih soft lagi, apa kira-kira adab-adab di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tentu untuk sampai pada step kita menjadi terbaik perlu ada adabnya. Yang pertama adalah niat. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan sekedar kebiasaan atau habit yang kita lakukan, tapi ini adalah ibadah kepada Allah. Maka di dalam ibadah kita perlu meniatkan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat ini penting. Jadi ketika saya mengajak orang untuk kebaikan, niatnya apa? Koreksi dulu. Niatnya adalah ikhlas karena Allah. Ketika saya mencegah kemungkaran, niatnya apa? Niatnya adalah ikhlas karena Allah. Dan ini nanti akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah misalnya kita tidak boleh kalau misalnya saya mengajak orang untuk kebaikan, tujuannya adalah supaya nanti milih saya pas pemilu. Nah, itu sesuatu yang lain. Nah, kemudian yang kedua, saya ngajak kebaikan orang itu supaya kemudian menaikkan pamor saya, menaikkan citra baik saya. Itu sebagai akibat, tapi kita tidak meniatkannya itu. Ya, saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar supaya rezekinya bertambah, berkah misalnya. Nah, tentu ini akan sangat bisa mengganggu proses amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apalagi kalau kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu supaya mendapatkan keuntungan material atau keuntungan duniawi. Saya mau melakukan ini supaya nanti diangkat sebagai komod misalnya, supaya saya nanti dekat dengan si A, supaya saya membuat terkesan dengan calon mertua saya misalnya. Ketika saya melakukan ini akan ada efek dunianya, dan itu akan mengganggu. Maka adabnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah proses mengajak kepada mengenal Allah. Jadi kita tidak boleh juga kemudian dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang tentu menjadi salah satu tagline yang jargon utama dari persyarikatan kita Muhammadiyah, tidak boleh juga kemudian saya mengajak amar ma'ruf nahi mungkar ini
supaya Anda masuk persyarikatan ini. Ini adalah bab yang lain. Tapi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita kenalkan sebaik-baiknya wajah Islam melalui praktek-praktek yang kita pahami dari para ayahanda kita, maka insya Allah secara efeknya mereka akan mengikuti manhaj persyarikatan, masuk sebagai anggota atau simpatisan persyarikatan dan lain sebagainya, atau mewakafkan harta bendanya atau bersedekah melalui lazisnya. Itu efek yang berikutnya. Jadi kita jangan sampai juga mengajak ini ada untuk kepentingan parsial, apalagi kepentingan politik atau golongan atau sukuisme. Ini konsekuensinya. Dan di antara adabiatnya juga dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah totalitas. Tidak ada istilahnya saya melakukan amar ma'ruf mengajak sholat orang maghrib dan isya aja, zuhur asar subuh nggak usah diajak. Nggak totalitas. Kita di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini totalitas. Makna totalitas itu kita tidak bisa memilih-milih. Ya, masalah metode yang kita gunakan atau tahapan itu sesuatu yang lain. Itu dalam metode dakwah ada tahapan dakwah yang harus ditempuh, itu berbeda dengan adab. Jadi selain kita melakukan niat yang baik, kita juga melakukan totalitas di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya, salah satu adabiatnya adalah terutama di dalam nahi mungkar, kita mencegah kemungkaran itu adalah kemungkaran yang al-muttafaq bainal ulama. Jadi kemungkaran yang disepakati. Jangan sampai kemungkaran yang itu implikasi dari perbedaan mazhab, baik di dalam melakukan ibadah ataupun dalam kemungkaran yang di situ ada ranah ijtihadnya atau ada perbedaan. Contoh sederhana kan ini bulan Ramadan ya. Bagi kita yang beranggapan bahwa tarawih itu adalah 8 rakaat, lalu kemudian kita cegah orang-orang yang tarawihnya 20, nah itu tentu tidak, adabnya kurang. Kenapa? Karena itu ada wilayah, di situ ada wilayah perbedaan pendapat. Sehingga yang mau tarawih 8, ahlan wa sahlan, silahkan. Yang mau lakukan tarawih 20 juga ada pijakan dalilnya, itu masalah ijtihad saja. Atau termasuk bahkan di wilayah-wilayah yang lain sebagainya. Jangan juga nanti misalnya terjadi perbedaan penentuan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nanti saudara kita yang berbeda dengan kita atau tidak sama dengan kita anggap mungkar, harus dicegah. Tidak bisa. Karena masing-masing memiliki pandangan dan ada pijakan dalilnya. Jadi mencegah sesuatu yang mungkar adalah kemungkaran yang al-muttafaq bainal ulama, yang disepakati. Misalnya perzinahan. Mau atas nama apapun namanya perzinahan itu muttafaq bainal ulama, harus dicegah. Ya, pencurian, ya, perampasan aset. Mau bagaimanapun itu juga judulnya diperbaiki, juga sesuatu itu diharamkan. Itu muttafaq bainal ulama. Jadi bukan hanya ranah yang disepakati saja. Yang berikutnya adalah kita dalam beramal ma'ruf nahi mungkar ini memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi ini nanti relevansinya di dalam praktek metodologi amar ma'ruf nahi mungkar itu secara spesifik akan kita bahas pada segmen yang terakhir insya Allah, tentu setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, sahabat TVmu dan pemirsa Cahaya Ilahi. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, memang selama ini di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga suka ada syubhat begini. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastadi fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau kalian menjumpai kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa ya dengan lisan, kalau nggak bisa adalah dengan kolbu. Nah, sebagian menganggap bahwa ini merupakan levelisasi dan tingkatan, dan ini berarti ada level yang paling tinggi. Padahal sesungguhnya ini pemahaman tentang metodologi dan kondisi. Jadi bukan berarti ketika saya nggak bisa dengan kebijakan, dengan tangan,
berarti saya hanya dengan lisan, saya dengan lisan aja deh, nggak bisa. Karena ini bukan hanya tahapan, tapi lebih kepada metode. Jadi dalam metode tertentu, mengubah kemungkaran itu bisa menggunakan lisan. Dalam metode tertentu, mengubah kemungkaran itu bisa dilakukan dengan tangan dalam arti pena, atau pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Dan dalam kondisi tertentu, mencegah kemungkaran itu ada kalanya hanya bisa dilakukan melalui qalbu, dan itu juga adalah yang paling kecil atau minim yang bisa dilakukan seseorang di dalam taghyirul munkar. Karena beberapa ulama juga menulis tentang fikih taghyirul munkar. Dalam mencegah kemungkaran ini perlu ada strategi, karena kemungkaran itu sebagian orang kalau kita cegah kemungkaran itu mengganggu, ada yang mengganggu sesuatu yang established, mengganggu mata pencahariannya, mengganggu habitnya, kenyamanannya, dan seterusnya. Dan itu perlu strategi tentunya. Mencegah kemungkaran itu adalah ketika tindakan kita dalam melakukan promote kebaikan itu mengalami kendala. Yang kedua, tindakan preventif kita kepada sesuatu yang sudah existing. Contoh, kalau ada misalnya perjudian yang melembaga, kita mau taghyirul munkar, ya berarti kita harus siapkan sistem untuk mempromot sebagai penggantinya. Ya, harus disiapkan. Yang kedua, termasuk juga misalnya perampokan, penipuan, prostitusi, dan lain sebagainya. Karena begini, jangan sampai juga kita mengubah kemungkaran itu menghadirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini ada kaidahnya. Jadi kemungkaran itu tidak boleh dicegah atau diubah kalau dia menghasilkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, ini kaidahnya yang cukup penting. Ketika kemungkaran itu menghasilkan sesuatu yang lebih besar, maka itu akan berdampak kepada keberlangsungan ma'ruf yang sudah dipromot tadi. Dan ini tentu sahabat TVmu yang berbahagia, perlu ada berikutnya selain yang tadi sudah kita sebutkan. Dalam amar ma'ruf nahi munkar perlu ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar ini tidak boleh pakai perasaan. Kita pakai perasaan boleh, tetapi basicnya adalah ilmu. Ya, kalau kita berbasis ilmu, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di dalam Al-Quran menyebutkan begitu. Jadi ala basirah, ini betul-betul kebaikan yang betul-betul muttafaq. Ini kemungkaran yang muttafaq, yang disepakati, yang harus dijauhi. Itu diketahui dari mana? Dengan ilmu, dengan belajar. Oh, ini kebaikan, ayo kita anjurkan. Oh, ini kemungkaran, oh ini sepakati, tidak boleh, ayo kita lakukan. Dan timbangan, salah satu timbangan penting dalam ilmu itu ada yang dikenal dengan maqasidus syariah, tujuan adanya syariat, yaitu menjaga. Ada 5 dikenal di dalam maqasid syariah kita yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu, dari sejak Al-Mawardi sampai kemudian ada Imam Asy-Syatibi, sampai yang belakangan ulama-ulama kontemporer. Jadi pertama adalah menjaga agama, kedua adalah menjaga jiwa, ketiga menjaga harta, yang keempat adalah menjaga akal, yang kelima adalah menjaga harga diri dan kehormatan. Jadi gampang. Amar ma'ruf, sesuatu yang menopang 5 hal ini kita anjurkan, kita ajak, kita membina. Yang menguatkan iman agama kita, yang menguatkan akal dengan menuntut ilmu, yang membuat jiwa itu sehat, yang harta itu terlindungi, yang menyelamatkan harga diri dan kehormatan didukung, berarti amar ma'ruf. Sebaliknya, sesuatu yang membahayakan kelima hal ini, seperti misalnya akidah terancam, jiwa terancam, kemudian kesehatan akal terganggu, kehormatan yang terancam, hartanya juga hilang dengan kezaliman, maka itu menjadi sesuatu yang perlu dicegah atau diubah ketika sudah existing. Maka begini, para pemirsa Cahaya Ilahi, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan kaidah yang tadi sudah disebutkan, itu akan berdampak secara sosial. Ketika berdampak secara sosial, itu akan memberikan habit dan kebiasaan yang nanti akan mendatangkan kebaikan pada periode berikutnya. Karena di dalam teori hatmiyatul hadarahnya Ibnu Khaldun mengatakan, kondisi sulit akan melahirkan para pahlawan. Para pahlawan akan membuat perubahan. Perubahan akan menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran.
kemakmuran, kesejahteraan akan menghadirkan generasi-generasi malas, generasi-generasi manja. Generasi-generasi manja akan menyebabkan hari-hari sulit. Jadi itu berputar. Jadi taghyirul munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan di akhir perjumpaan kita pada sesi kali ini ada take away lesson yang kita bawa pulang. Yang pertama adalah kita perlu memahami amar ma'ruf dan nahi munkar itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua ada adabiyatnya. Kita perlu ikhlas ya dan seterusnya. Basicnya juga harus jelas, yaitu dengan berbasis ilmu dan pengetahuan, bukan perkiraan, bukan perasaan, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan golongan, organisasi dan lain sebagainya. Terakhir, amar ma'ruf nahi munkar ini juga ada kewenangannya. Kewenangan-kewenangan ini ada yang berdasarkan regulasi, sehingga kita tidak boleh main hakim sendiri. Oh ini mencuri, ayo kita potong tangan. Tidak boleh. Harus ada regulasi taat hukum kita, karena selain berpedoman pada syariat, kita berada di negara kesepakatan. Ada regulasi hukum dan peraturan yang mengatur kesepakatan kita dengan anggota atau warga negara yang lainnya. Maka dari itu ketaatan terhadap hukum, proses peradilan, dan kondisi-kondisi tertentu yang lainnya juga menjadi hal yang penting. Karena itulah menjaga komunitas, kebersamaan, keharmonisan, baik sesama umat Islam ataupun sesama anggota warga negara, ini juga menjadi hal yang cukup penting. Di akhir, dengan itu insya Allah kalau kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita meniti tangga-tangga prestasi menjadi umat yang terbaik. Tapi jika kita tidak melakukan, na'udzubillahi min dzalik, kita akan tereliminasi di dalam peradaban dan tersingkirkan dari peran-peran kebaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik, sehingga cita-cita untuk mewujudkan peradaban yang berkemajuan, unggul dan berkemajuan ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada keterbatasan dan kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.